Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Valinda Priyatno dari kelas manajemen 23A dengan MPM 234111065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaku kegiatan ekonomi, sirkulasi aliran pendapatan dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Kemala Puji SEIME. Sirkulasi aliran pendapatan adalah suatu bagan atau grafik yang memberikan gambaran tentang aliran pendapatan, aliran pengeluaran, dan aliran keuangan lain yang terjadi di dalam perekonomian. Sirkulasi aliran pendapatan, ahli-ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang disebut sirkulasi aliran pendapatan. Diagram itu memberikan gambaran tentang aliran-aliran seperti yang pertama, faktor-faktor produksi, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga barang dan jasa, dan yang keempat ada pengeluaran antara sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. Dalam sirkulasi aliran pendapatan yang sederhana, ekonomi dua sektor, diasumsikan bahwa pemerintah diabaikan atau tidak ada campur tangan pemerintah dan juga kegiatan ekspor-impor diabaikan. Dengan demikian, sirkulasi aliran pendapatan biasanya hanya menunjukkan bentuk aliran faktor produksi, pendapatan, barang, serta jasa dan pengeluaran antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Adapun jenis-jenis aliran ekonomi, yang pertama ada sektor perusahaan. Sektor perusahaan merupakan organisasi yang menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Namun, dalam melakukan kegiatan produksinya, membutuhkan rumah tangga yaitu sebagai faktor-faktor produksinya. Yang kedua ada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi yang akan menawarkan sumber-sumber daya kepada perusahaan dan para pengusaha akan menyambut tawaran tersebut karena mereka memerlukan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasanya. Ini adalah gambar diagram alus lingkar kegiatan ekonomi dua sektor. Sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. A. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang B. Ada besaran faktor adalah tempat di mana para pengusahaan, pembeli, faktor-faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat. Interaksi antar sektor perusahaan dan sektor rumah tangga di pasar barang akan memberikan petunjuk kepada suatu tentang perekonomian. Yang pertama ada jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi. Yang kedua ada jumlah produksi dan masing-masing jenis barang dan jasa yang diperlukan dalam produksi. Aliran 1 menggambarkan berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor perusahaan. Sedangkan aliran 2 menggambarkan permintaan berbagai jenis barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Interaksi tersebut akan menentukan yang pertama ada jenis barang dan jasa yang harus diproduksi. Yang kedua ada tingkat harga dari masing-masing barang. Yang ketiga, tingkat produksi masing-masing barang tersebut. Kesimpulannya, keterangan-keterangan tersebut memberikan petunjuk kepada para produsen tentang corak kegiatan produksi yang harus mereka lakukan. Pribadi selanjutnya yang harus mereka pikir adalah menentukan cara melakukan produksi. Hal ini berarti meminimumkan biaya dan memaksimumkan produksi. Dalam hal ini, para produsen harus mempertimbangkannya. Kesimpulannya, keterangan-keterangan tersebut memberikan petunjuk kepada para produsen tentang cara kegiatan produksi yang harus mereka lakukan. Pribadi selanjutnya yang harus mereka pikirkan adalah menentukan cara melakukan produksi.
Hal ini berarti meminimumkan biaya dan memaksimumkan produksi. Dalam hal ini, para produsen harus mempertimbangkannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.